Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Halo, siang. selamat siang. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi diskusi hari ini. Oke, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Seperti kata orang, tak kenal maka ya kenalan. Kalau udah kenalan nanti baru boleh sayang. Oke, mungkin kita mulai dari kami dulu. Buat teman-teman bisa on cam dulu mungkin. Waktu perkenalan aja kok. Waktu perkenalan aja kita on cam. Oh, oke. Saya perkenalannya kita mulai dari saya dulu kali ya. Oke, perkenalkan nama saya Bagas Olivian Raffi, biasanya disapa Bagas. Saya mahasiswa FKM UNER angkatan 2020 dan di sini saya bertugas sebagai fasilitator. Oke, selanjutnya ada Mbak Huda. Boleh perkenalkan diri? Ya baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Huda, mahasiswa Gizi FKM UNER tahun 2020. Di sini berperan sebagai co-fasilitator. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Huda. Oke, selanjutnya ada Mbak Erika. Oke, selamat siang semuanya. Kenalin, aku Erika Hakim dari Prodi Gizi FKM UNER juga. Aku di sini sebagai notulensi. Salam kenal. Salam kenal Mbak Erika. Oke, lanjutnya ada Mbak Joses. Halo semuanya, perkenalkan aku Joses Jasinda, biasa dipanggil JJ. Aku juga dari Prodi Gizi FKM UNAR dan di sini aku berperan sebagai notulen. Salam kenal. Salam kenal Mbak JJ. Halo, ada Mbak Atika. Halo, aku Atika Dirahma, biasa dipanggil Atika, sama dari Prodi Gizi juga. Di sini aku sebagai dokumentasi. Salam kenal. Salam kenal Mbak. Halo, ada Mas Dimas. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugroho, biasa dipanggil Dimas. Sama juga asalnya dari Prodi Gizi. Domisilinya Surabaya. Di sini sebagai tim pemateri. Salam kenal. Salam kenal Mas Dimas. Oke, lalu ada Mbak Salwa. Halo semua, kenalin aku Salwa Sausan Firdaus, biasa dipanggil Salwa. Sama juga seperti yang lain, aku dari Prodi Gizi FKM Unair. Di sini aku sebagai tim pemateri. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Salwa. Oke, lanjut ada terakhir Mbak Michelle. Mungkin aku wakilin aja ya. Mbak Michelle ini namanya Michelle Tania. Itu biasanya itu disapa Mbak Michelle dan kita semua juga dari prodi yang sama, Gizi FKM UNER 2020 dan Mbak Michelle di sini sebagai pemateri. Oke. Oke, dari kami udah perkenalan nih. Sekarang gantian dari teman-teman peserta. Perkenalan. Untuk perkenalannya bisa nyebutin nama, usia, dan asalnya ya. Oke. Di sini aku mau tunjuk dulu nih. Kita mulai dari ini, Mbak peserta Mbak Salsabila. Boleh perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila. Umurku tahun ini berapa ya? 20 tahun. Asalnya, ini asal apa? Ini asal kota atau asal... Asal kotanya aja, Mbak. Iya, asal kota Surabaya. Ya. Halo Salam kenal, semua. Mbak. Oke, lanjutnya ini ada Mbak Aulia. Halo, kenalin aku Aulia, asalnya dari Surabaya. Dari Surabaya. Usianya berapa, Mbak? 20 tahun. Oke, terima kasih. Salam kenal Mbak Aulia. Lanjutnya ada Mbak ini, Fatihah nih. Mbak Fatihah. Tes. Halo semuanya, nama aku Fatika dari Surabaya, umurnya 20 tahun. Salam kenal. Salam kenal. Ini usia juga 20 ya, Mbak? Oke, terima kasih. Lanjutnya ini ada Mbak ini nih, Mbak Laistin. Halo, nama saya Laistin, usia 18 tahun dari Surabaya.
Oke, terima kasih. Salam kenal Mbak Laistin. Lalu ini ada Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Halo, nama aku Cynthia, umurku 17 tahun dari Surabaya. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya, salam kenal. Lalu ada Mbak ini, Nadira Pratama. Mbak Nadira. Ya. 17 tahun dari Surabaya juga. Oke, salam kenal Mbak Vini. Lalu ini, ada yang terakhir nih Mbak Dewi Nurun. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurun Asri Ya. dari Surabaya. Oke, umurnya berapa Mbak? 20 tahun. Oke, terima kasih. Salam kenal juga Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Kita kan udah kenalan nih. Sekarang sebelum kita masuk ke sesi diskusi, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu kali ya. Buat teman-teman yang bertugas, boleh dibantu share screen? Oke, sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat kan? Bisa di next dulu. Oke nih, buat teman-teman semua, boleh tanya dong, ini untuk ice breaking ya, kita santai aja di sini, kita ngobrol santai aja. Oke, pertama kita mau nanya dong, apakah teman-teman semua itu pernah merasa lemas, letih, atau lunglai akhir-akhir ini? Kira-kira kenapa ya? Buat teman-teman yang mau jawab bisa langsung on mic atau raise hand dulu kali. Boleh teman-teman? Yuk yang mau jawab. Teman-teman peserta nih. Boleh kok. Asal jawab aja. Yang sejujurnya ya, santai aja di sini. Pernah lemas, letih, itu kira-kira kenapa ya? Tapi bukan karena bukan karena nggak punya duit nih atau banyak tugas mungkin. Itu kira-kira teman-teman pernah ngerasa nggak sih akhir-akhir ini? Yuk jawab yuk, terserah, bebas aja. Nih Mbak Salsabila nih senyum-senyum mungkin merasa nih akhir-akhir ini banyak tugas gitu, terus kurang istirahat. Kenapa nih akhir-akhir ini? Gimana Mbak? Iya, akhir-akhir ini ngerasa lagi capek soalnya kan ini kan lagi mau UAS juga, jadi ngebut banyak tugas gitu. Oke, mungkin karena kurang istirahat juga ya Mbak ya. Oke. Buat teman-teman yang lain nih, kira-kira juga ngerasa nggak sih kayak akhir-akhir ini tuh kayak lemes gitu? Nih, siapa ya? Ini mungkin ada Mbak Aulia. Mbak Aulia mau jawab? Kayak lemes-lemes gitu akhir-akhir ini, kira-kira kenapa gitu? Iya, akhir-akhir ini sama kayak Mbak Salsabila tadi sih, karena mau mendekati UAS, jadi kayak dikebut. Iya ya, ya rata jadi banyak belajar, jadi kurang istirahat juga ya. Oke. Mbak Cynthia gimana Mbak Cynthia? Iya, sama. Mungkin gara-gara kecapean juga keseringan online sekarang tiba-tiba offline gitu sih. Oke. Ya, rata-rata semuanya juga pada capek-capek juga semua ya, gara-gara banyak tugas. Sekarang udah mulai offline juga, deket ujian. Oke. Next, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya aja. Oke nih, nah sekarang kita bahas tentang makanan nih. Apakah teman-teman semua itu suka mengkonsumsi daging-dagingan nggak sih? Terus biasanya kalau konsumsi daging-dagingan tuh biasanya dalam bentuk apa ya? Mungkin masakan apa gitu, steak atau gimana gitu? Teman-teman mungkin bisa jawab. Kalau malu boleh lewat chat deh. Kalau langsung on mic. Bakso. Oke. Seberapa sering sih bakso? Seminggu sekali atau mungkin sehari? Setiap hari? Bebas? Bentar. Saya lihat kolom chat ya. Rawon. Oke. Suka rawon. Jadi suka ya. Oke. Buat yang lain ayo. Masakan apa lagi nih? Mungkin kalau kalian berkelas nih, makanannya
Stick nih. Wih, keren dong. Jarang banget. Kenapa, Mbak? Nggak suka daging ya? Bentar. Stick kalau stick kalau acara keluarga. Oke, oke, oke. Stick. Wow, acara keluarganya makan stick ya. Keren, keren, keren. Nih, buat yang lain, teman-teman yang lain nih. Apalagi dong? Ada lagi masakan-masakan yang lain gitu mungkin. Kalau aku sendiri sih juga lebih seringnya sih makan bakso sih. Bakso juga. Hampir mungkin 2 hari sekali makanya jadi kayak bakso juga gini. Oh, ada soto. Oke, jadi sebagian besar dari mbak-mbak ini suka doyan daging juga ya. Oke, oke, oke. Terima kasih buat jawabannya. Mungkin bisa di next. Oke, cukup sekian dulu untuk ice breaking-nya. Untuk selanjutnya kita mulai masuk ke sesi intinya nih, sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini akan ada beberapa peraturan yang akan dibacakan oleh Mbak Huda. Dan selama sesi diskusi ini juga yang akan membawa acaranya ini juga Mbak Huda. Oke. Untuk Mbak Huda, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bagas. Selanjutnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Bisa, Mbak. Bisa terdengar. Bisa terdengar. Baik, bisa di next. Selanjutnya, untuk peraturan diskusi, yang pertama, partisipan diharapkan menyalakan kamera saat diskusi berlangsung. Bagi partisipan yang berhalangan, dapat menyampaikan kendalanya melalui kolom chat room. 2. Partisipan dimohon untuk mematikan mikrofon saat diskusi berlangsung, kecuali dipersilahkan untuk memberikan pendapat. 3. Partisipan wajib menjawab pertanyaan yang dibacakan langsung oleh MC melalui link yang telah diberikan atau bisa melalui kolom chat Zoom. 4. Partisipan diharapkan aktif dalam diskusi berlangsung. 5. Partisipan yang ingin bertanya dapat langsung menyalakan mikrofon atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Next. Selanjutnya untuk teknis selama diskusi berlangsung. Yang pertama, fasilitator membacakan pertanyaan. 2. Peserta diberikan waktu 1 menit untuk memikirkan jawaban dan tidak diperkenankan menuliskan atau mengirimkan jawaban. 3. Setelah ada aba-aba dari fasilitator, peserta diberi waktu 2 menit untuk menuliskan jawaban di link yang sudah dikirimkan, atau yang mengalami kesulitan bisa langsung mengirimkan di kolom chat Zoom. 4. Partisipan mengisi 1 jawaban dalam 1 kalimat, tanpa menyatakan kata dan atau. 5. Co-fasilitator dibantu dengan notulen menuliskan jawaban-jawaban di Jamboard. 6. Setiap ide atau jawaban bebas disampaikan tanpa diadili kebenaran atau kesalahan. 7. Semua jawaban dari partisipan dikumpulkan akan dikelompokkan dalam beberapa alur di Jamboard dengan dipandu oleh fasilitator. 8. Fasilitator akan memandu diskusi setiap jawaban untuk membangun komitmen antar peserta. Apabila terdapat suatu jawaban yang berbeda atau berlawanan, dikembalikan solusinya kepada peserta. Apakah jawaban tersebut masuk salah satu alur, atau masuk alur baru, atau dibuang dari jawaban. Baik, next. Sekian peraturan dan teknis yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman setuju dengan peraturan dan teknisnya? Bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom. Baik, sepertinya teman-teman setuju dengan peraturan dan teknis diskusi pada hari ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita dapat mulai langsung sesi diskusi pada hari ini. Kepada teman-teman yang bertugas, bisa dibantu untuk share screen. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang anemia? Untuk teman-teman akan diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang untuk memikirkan jawabannya terlebih dahulu.
Baik, untuk waktunya habis. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung menjawab pada link yang sudah dikirimkan, atau yang mengalami kesulitan bisa melalui kolom chat Zoom. Untuk waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk link Zoom, untuk linknya udah ada di kolom chat, bisa diakses. Cara jawabnya gimana ya? Untuk cara jawabnya itu ditambahkan pakai sticky notes itu. Iya Mbak, itu di layar itu Yang di ada layar. kursor. Ya, itu kursor itu kan menunjukkan ada kayak semacam tempelan gitu. Nah, itu diklik dulu Mbak. Itu langsung nah itu dimasukkan teksnya. Nanti warnanya terserah Mbak mau warna apa. Oke. Semangat. Jawab setahunya aja nggak apa-apa. Buat teman-teman yang berkendala dalam mengakses link mungkin boleh kok mengirimkan jawabannya di kolom chat. Terima kasih, semangat. Terima kasih karena seluruh teman-teman telah menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya akan saya lakukan diskusi mengenai jawaban dari teman-teman. Untuk jawaban yang sekiranya sama akan dikelompokkan dalam satu kategori. Dan jika jawabannya itu berbeda akan dikelompokkan pada kategori yang lain. Nah, untuk jawaban pertama dari teman-teman yaitu anemia merupakan kekurangan asupan zat besi. Ini kita simpan pada kategori pertama. Baik, untuk selanjutnya anemia kekurangan zat besi. Nah, ini karena mengenai asupan, jadi kita kategorikan pada kategori pertama. Untuk teman-teman, apakah setuju? Untuk kekurangan zat besi dikategorikan pada kategori pertama. Untuk jawaban ketiga dari teman-teman yaitu anemia merupakan sel darah merah tidak berfungsi di dalam tubuh. Nah, ini kita kategorikan ke kategori kedua. Apakah teman-teman setuju? Atau ada pendapat lain dari teman-teman? Baik, untuk sel darah merah tidak berfungsi di dalam tubuh bisa dimasukkan pada kategori kedua. Sebenarnya mohon maaf untuk teman-teman yang menjawab bisa on mic secara langsung atau bisa melalui chat Zoom. Baik, untuk selanjutnya jawaban ketiga, kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Nah, menurut teman-teman ini masuk kategori 1 atau kategori 2 atau kategori ketiga? Baik, ini dari teman-teman banyak yang menjawab masuk dalam kategori ketiga. Untuk teman-teman yang lain, apakah sepakat? Baik, untuk kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup, dimasukkan pada kategori ketiga. Selanjutnya, untuk jawaban kelima dari teman-teman, yaitu kondisi di mana sel darah kekurangan darah merah yang bagus. Nah, menurut teman-teman, ini masuk dalam kategori pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah setuju untuk dimasukkan pada kategori ketiga? Setuju. Baik, untuk kondisi di mana sel darah kekurangan darah merah yang bagus dimasukkan pada kategori ketiga. Selanjutnya, jawaban
keenam dari teman-teman, yaitu kekurangan sel darah merah. Nah, untuk jawaban ini dimasukkan pada kategori 1, 2, atau 3. Tiga. Dengan yang lain? Baik, untuk kekurangan sel darah merah dimasukkan pada kategori ketiga. Apakah setuju? Setuju, Mbak. Baik, selanjutnya jawaban ke-7 dari teman-teman, yaitu kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Nah, menurut teman-teman ini termasuk kategori 1, 2, atau 3? 3. Baik, untuk kekurangan sel darah merah dalam tubuh dimasukkan pada kategori ketiga. Apakah setuju? Setuju. Baik, untuk jawaban terakhir dari teman-teman, yaitu kondisi di mana seseorang kekurangan darah. Menurut teman-teman, apakah masuk kategori 1, 2, atau 3? 3, Mbak. 3. Untuk jawaban kondisi di mana seseorang kekurangan darah dimasukkan pada kategori ketiga, apakah semua setuju? Setuju. Setuju, Mbak. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara agar seseorang tidak mengalami anemia? Nah, menurut teman-teman, itu bagaimana cara agar seseorang tidak mengalami anemia? Untuk teman-teman diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang untuk memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Karena seluruh teman-teman semua telah menjawab, selanjutnya akan saya lakukan diskusi mengenai jawaban dari teman-teman ini. Untuk jawaban yang sekiranya sama akan dikelompokkan dalam satu kategori, dan jika jawaban dari teman-teman ini berbeda akan dikelompokkan pada kategori yang lain. Untuk jawaban dari pertanyaan bagaimana cara agar seseorang tidak mengalami anemia, jawaban pertama dari teman-teman yaitu menjaga pola makan. Untuk menjaga pola makan akan dikategorikan pada kategori pertama. Selanjutnya, jawaban kedua dari teman-teman yaitu makan yang mengandung zat besi. Nah, menurut teman-teman nih, ini termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? Maksud dari kategori 1 itu kalau jawabannya itu hampir mirip atau serupa gitu. Tapi kalau untuk kategori selanjutnya atau kategori lain itu kayak, oh jawaban ini berbeda gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Bisa on mic aja secara langsung biar diskusinya rame gitu. Kategori yang lain. Menurut saya kategori yang lain. Kalau menurut teman-teman yang lain? Masuk kategori yang lain. Kategori yang lain. Kalau menurutku juga kategori yang lain. Baik, menurut teman-teman ini termasuk kategori yang lain, jadi ini dikategorikan pada kategori kedua. Selanjutnya, untuk jawaban ketiga dari teman-teman, yaitu pola makan dijaga. Nah, menurut teman-teman ini masuk kategori 1
kategori 2 atau kategori yang lain? Kategori 1. Kategori 1. Kategori 1. Kategori 1, Kak. Baik, dari sebagian besar teman-teman ini udah jawab kategori 1, jadi untuk pola makan dijaga itu masuk kategori 1. Untuk selanjutnya, jawaban dari teman-teman yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, menurut teman-teman nih, ini masuk kategori 1 atau kategori 2 atau kategori yang lain? Kategori 2. Kategori 2. Baik, untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi masuk ke dalam kategori kedua. Untuk selanjutnya, jawaban dari teman-teman nih, panjang banget nih. Mengonsumsi makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Nah, menurut teman-teman nih masuk kategori 1 atau kategori 2 atau kategori yang lain? Kategori 2. Kategori 2. Baik, untuk jawaban yang kelima ini masuk ke dalam kategori kedua. Selanjutnya untuk jawaban dari teman-teman nih, olahraga dan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, menurut teman-teman masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori yang lain? Kategori 2. Untuk teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapat. Kategori 2. Kategori 2. Baik, karena teman-teman semua sudah menjawab olahraga dan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, termasuk pada kategori kedua. Selanjutnya, jawaban dari teman-teman yaitu mengonsumsi makanan mengandung zat besi. Nah, menurut teman-teman ini masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori yang lain? Kategori 2. Kategori 2. Baik, untuk jawaban mengonsumsi makanan mengandung zat besi termasuk pada kategori kedua. Selanjutnya jawaban yang terakhir dari teman-teman yaitu mengonsumsi makanan kaya akan zat besi. Nah, menurut teman-teman ini termasuk kategori 1, kategori 2, atau kategori 3? Kategori 2. Kategori 2. Kategori 2. Baik, untuk jawaban mengonsumsi makanan kaya akan zat besi termasuk pada kategori kedua. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari, bisa di next. Nah, pertanyaan ketiga yaitu, menurut teman-teman, apa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, teman-teman? Nah, ini kan karena sebagian dari Surabaya, berarti di daerah Surabaya, untuk menanggulangi tingginya prevalensi anemia. Untuk teman-teman akan diberikan waktu 1 menit untuk memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Sepertinya seluruh teman-teman ini sudah menjawab pertanyaan ketiga. Selanjutnya akan saya lakukan sesi diskusi mengenai jawaban dari teman-teman. Untuk jawaban yang sekiranya sama akan dikelompokkan dalam satu kategori, dan jika jawabannya itu berbeda akan dikelompokkan pada kategori yang lain. Nah, untuk jawaban pertama dari soal, menurut teman-teman apa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, teman-teman, untuk menanggulangi tingginya prevalensi anemia? Untuk jawaban pertama dari teman-teman yaitu memberikan secara gratis obat penambah darah. Nah, menurut teman-teman ini termasuk, ini termasuk pada kategori pertama. Selanjutnya, untuk jawaban kedua dari teman-teman yaitu pemberian tablet tambah darah di sekolah. Nah, menurut teman-teman ini termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori 1. Kategori 1. Kategori 1. Baik, untuk pemberian tablet tambah darah di sekolah-sekolah masuk dalam kategori ke-1. Selanjutnya,
jawaban dari teman-teman yaitu pemberian tablet tambah darah. Nah, menurut teman-teman termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori 1. Baik, untuk pemberian tablet tambah darah termasuk dalam kategori yang ke-1. Selanjutnya, jawaban dari teman-teman yaitu biasanya di sekolah diberikan tablet tambah darah. Nah, menurut teman-teman termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori 1. Baik, untuk jawaban keempat dari teman-teman termasuk kategori yang ke-1. Selanjutnya, adanya TTD. Nah, menurut teman-teman ini termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? 1. Untuk peserta yang lain, bisa menyampaikan pendapatnya? Kategori 1. Kategori 1. Baik, untuk adanya TTD termasuk dalam kategori yang selanjutnya. Untuk jawaban dari teman-teman yaitu membagikan tablet tambah darah untuk remaja secara gratis. Nah, menurut teman-teman termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori 1. Baik, untuk jawaban ke-6 dari teman-teman termasuk ke kategori yang ke-1. Selanjutnya, untuk jawaban dari teman-teman yaitu membagikan TTD. Nah, menurut teman-teman termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori 1. Kategori 1. Baik, untuk membagikan TTD menurut teman-teman masuk kategori yang ke-1. Selanjutnya, jawaban terakhir dari teman-teman yaitu memberikan tablet tambah darah gratis di sekolah. Nah, menurut teman-teman termasuk kategori 1 atau kategori yang lain? Kategori 1. Baik, untuk jawaban terakhir dari teman-teman termasuk pada kategori yang ke-1. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 3. Nah, selanjutnya akan ada sesi kesimpulan yang disampaikan oleh notulensi kepada Erika, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya izin perkenalan. Saya Rika Lakim, selaku notulensi yang akan membacakan hasil diskusi Jamword yang sudah disepakati bersama. Jadi untuk yang pertama, di awal terdapat data diri dari peserta dengan rentang usianya 17 hingga 20 tahun. Kemudian untuk hasil diskusi Jamword yang sudah kita sepakati, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang anemia? Dari para peserta, mayoritas menjawab kekurangan sel darah merah. Kemudian ada juga beberapa jawaban seperti kekurangan asupan zat besi dan rusaknya sel darah merah. Kemudian untuk pertanyaan mengalami anemia, mayoritas dari peserta juga menjawab cara pencegahan anemia ini dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian ada juga beberapa jawaban seperti menjaga pola makan. Kemudian untuk slide pertanyaan ketiga, yaitu menurut teman-teman, apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah teman-teman untuk menanggulangi tingginya prevalensi anemia? Jadi semua peserta setuju dan sepakat untuk memiliki jawaban yang sama mengenai salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan anemia adalah dengan program pemberian tablet tambah darah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian hasil diskusi Jamword yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bagas selaku fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Rika dan teman-teman semua. Akhirnya kita sudah selesai nih untuk sesi diskusi. Nah, sekarang kita juga masuk ke salah satu sesi penting lainnya nih. Yaitu apa? Adalah pematerian. Karena buat teman-teman juga biar nambah informasi juga ya mengenai materi pengetahuan tentang anemia ini gitu loh. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang memiliki bagian materi bisa dimulai, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke akhir acara, mari kita masuk ke sesi materi dulu ya. Saya perkenalkan, saya Michelle Tania Tamijaya akan memberikan materi mengenai anemia. Bisa di next. Nah, untuk definisinya sendiri, yaitu menurut Kemenkes tahun 2019, anemia adalah suatu keadaan tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari jumlah normal. Nah, untuk kadar HB normal sendiri, itu untuk jenis kelaminnya itu berbeda-beda. Kalau perempuan itu HB normalnya 12-16 gram per desiliter, lalu untuk yang laki-laki yaitu 14-18 gram per desiliter. Nah, selama ini kita tahu bahwa anemia itu disebabkan oleh kekurangan zat besi ya. Tetapi sebenarnya anemia itu penyebabnya itu banyak, bukan hanya disebabkan oleh defisiensi zat besi saja, tapi juga bisa disebabkan oleh defisiensi asam folat, defisiensi vitamin B12 dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu prevalensi anemia berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, 2013, dan 2018 terlihat adanya peningkatan prevalensi anemia yang signifikan pada remaja. Lalu pada tahun 2018 terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini berarti bahwa terdapat kurang lebih 7,5 juta remaja Indonesia atau 3-4 dari 10 remaja itu menderita anemia yang berisiko untuk mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Bisa di next. Nah, untuk gejala anemia sendiri itu ada 5L yang sering kita dengar, yaitu kepanjangan dari letih, lelah, lesu, lemah, dan lunglai. Lalu pucat konjungtiva, jaringan di bawah kuku dan telapak tangan. Lalu untuk jantung itu denyut jantungnya tidak beraturan. Lalu biasanya juga sulit berkonsentrasi, itu ditandai dengan pusing, mual atau muntah. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah agar terhindar dari anemia? Yang pertama, kita bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan juga yang kaya akan zat besi. Lalu kita juga perlu untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Lalu kita juga perlu untuk minum tablet tambah darah secara teratur karena kita kan kalau perempuan itu biasanya mengalami menstruasi, jadi perlu untuk mengonsumsi tablet tambah darah agar tidak untuk mencegah terjadinya anemia. Lalu yang terakhir yaitu kita bisa melakukan aktivitas fisik dan minum air putih 8 gelas per hari. Jadi next. Nah, berikut makanan sumber zat besi. Yang pertama yaitu ada bahan makanan hewani. Contohnya itu ada hati, ini bisa hati ayam atau hati sapi. Lalu daging berwarna merah, itu berarti daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Lalu ada telur dan ikan. Lalu untuk bahan makanan nabati itu ada tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah. Lalu untuk sayuran hijau itu bisa kangkung, bayam, sawi, daun singkong, dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, anjuran konsumsi tablet tambah darah. Untuk setiap kelompok sasaran itu ada porsinya masing-masing. Nah, kita lebih fokus ke remaja putri ya. Itu remaja putri calon pengantin wanita itu setiap minggu
pemberian TTD itu dilakukan setiap minggu selama 16 minggu. Lalu untuk dosis pencegahan sendiri itu 1 kali 1 tablet per minggu. Lalu jika sudah mengalami anemia, itu bisa dosis pengobatannya itu 1 kali 1 tablet per hari. Nah, yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah, yaitu yang pertama, minum tablet tambah darah dengan air putih, jangan dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh, sehingga manfaatnya itu menjadi tidak optimal. Lalu yang kedua yaitu efek samping dari minum TTD itu adalah mual, namun itu tidak berbahaya, itu wajar. Lalu yang ketiga untuk menghindari efek mual itu dianjurkan minum TTD menjelang tidur malam, lebih baik disertai makan buah, misalnya pepaya atau pisang. Lalu yang keempat yaitu menyimpan TTD pada tempat yang sejuk, terhindar langsung dari sinar matahari, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Tutup kembali kemasannya dengan rapat. Apabila sudah berubah warna, itu jangan diminum, karena takut ada kontaminasi. Lalu yang kelima yaitu ada tablet tambah darah, itu tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kebanyakan darah. Jadi aman untuk dikonsumsi. Bisa di next. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada fasilitator. Oke, terima kasih Mbak Michelle atas materinya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Gimana tadi materinya? Cukup jelas ya, juga banyak juga tadi tentang anemia, tentang cara pencegahannya, terus makanan-makanannya, juga gejalanya juga. Ya, cukup banyak ya. Semoga teman-teman bisa paham. Dan semoga bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke? Terima kasih buat teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri Zoom ini, gimana kalau kita dokumentasi dulu nih, foto-foto dulu. Oke? Siap. Ada yang jempol nih. Buat teman-teman, mungkin yang bisa on cam, kita on cam dulu ya. Kita foto bentar. Buat teman-teman yang screenshot, mungkin bisa dihitungin dulu. Ya, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga semua ilmu, semua materi yang kita dapat pada diskusi kali ini bisa bermanfaat dan dapat berguna di masa sekarang dan di masa depan. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi hari ini. Oke, buat teman-teman semua boleh leave. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Nah.